Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Hobi Moto. Kali ini bukan session photoshoot ya. Kali ini mau ngomongin atau membahas singkat aja mengenai lensa ini. Ini adalah lensa keluaran Sigma dengan focal length 16 mm f1.4. Oke. Lensa ini dengan focal length 16 mm ini cukup lebar ya. Cukup lebar. Ini cocok untuk vlogging atau buat yang traveling juga bisa. Dan yang istimewanya adalah ini memiliki bukaan diafragma yang paling besar, yaitu f1.4. Gimana keistimewaan lensa ini dan apa kelebihannya atau ada kekurangannya ya dengan lensa keluaran Sigma ini? Jangan kemana-mana, tetap di channel Hobi Moto. Baik, kalau kita lihat dari sisi build quality-nya ya, ini bodinya seperti metal ya, sangat solid, dipegangnya juga kokoh. Ini kalau dirasain ini seperti metal, soalnya dingin ya. Lensanya juga nggak kecil ya, panjang ya. Ini untuk ukuran 16 mm ya, cukup panjang dan cukup berat ya. Nah, yang menarik adalah ini lens hoodnya yang ini kan plastik ya, ini orinya, tapi dia ada lapisan anti licin di sini. Ini seperti rubber yang ininya. Ini dirasanya, dirabanya kayak rubber. Ini sangat premium ya. Ya, terus kemudian ada marking di sini, marking lensanya dan marking Sigma. Ini kesan premiumnya sangat terlihat dari lensa 16 mm keluaran Sigma ini ya, dengan bukaan f yang sangat istimewa ya untuk ukuran lensa wide, yaitu 1.4. Ini cukup untuk buat mengakomodir kebutuhan vlogger ya, vlogger atau youtuber, karena ini cukup wide pengambilan gambarnya, jadi tidak perlu untuk mengambil jauh. Cukup di ruangan sempit pun masih bisa mengambil secara keseluruhan ya. Ininya juga mountingnya dari metal ya, sepertinya juga sangat halus prosesnya. Ini sangat licin dan presisi. Ini metal ya. Ya, ini cocok juga nih dipakai buat ngevlog. Tuh lihat. Jadi mukanya masih dikelilingi frame yang masih luas ya, jadi nggak terlalu terfokus pada muka tapi masih dapat lebar. Tuh lihat bokehnya tuh ya. Kalau lensa 16 mili dia dapatnya lebar, jadi nggak terlalu. Ini jangkauannya jauhnya, jaraknya dari muka ini satu lengan kita dapat gambar seperti ini. Jadi nggak terlalu sempit dan juga nggak terlalu lebar, cocok untuk yang vlogging, untuk vlogger ya. Bokehnya juga dapat tuh ada di belakang, orang di belakang saya itu langsung blur ya. Tuh, jadi ini cocok dengan focal length 16 mili. Ini masih enak untuk ngevlog ya, dengan background yang blur. Ini dibuka di 1,4 blurnya seperti ini, bisa dilihat tuh ya.
Oke ya, tuh di belakang udah blur banget ya. Kita coba juga autofokusnya ya. Ini perpindahan dari background ke foregroundnya ya, dari mikrofon ke lensa. Kita lihat cepat dan akurat ya, dia langsung mengunci di subjek. Kita coba lagi ya, dia cepat dan akurat, bagus. Ya, selanjutnya saya mencoba untuk mengambil beberapa gambar dengan lensa 16 mm ini. Ya, ini sekarang kita mau cek mengenai chromatic aberration dari lensa ini. Ya, kita lihat dari foto-foto yang saya coba. Nah, di sini kita coba zoom. Kita lihat di bagian kontrasnya. Oke, di bagian kontrasnya kita lihat. Kita belum menemukan adanya chromatic aberration ya pada sisi antara yang over cahaya dengan yang gelap atau pada bagian yang kontras ya. Biasanya ada garis berwarna ungu atau yang warna yang berbeda di tepinya ya, tepi dari gambarnya. Pada foto ini kita tidak menemukan ya adanya chromatic aberration ya, atau ada warna yang lari dari lensa. Kemudian foto yang ini cukup kontras, pada bagian tepinya pun tidak ditemukan ya adanya chromatic aberration, efek dari lensa. Oke, di sini juga foto yang terakhir juga tidak ditemukan adanya chromatic aberration pada sisi gambarnya, pada sisi jilbabnya ini nggak ada, di bajunya juga nggak ada. Ya, berarti ini cukup bagus ya lensanya. Ya, selanjutnya adalah kita mau mengecek mengenai efek lensa ini ketika mendapatkan paparan sinar matahari langsung ya ke dalam lensa. Dan lensa biasanya akan menimbulkan efek flare ya. Dan efek flare ini adalah hal yang biasa pada sebuah lensa ketika dia mendapatkan cahaya langsung dari arah ya depan ya, dari sebuah dari cahaya matahari. Tapi di sini saya melihatnya flare-nya cukup normal ya, cukup wajar. Bentuknya pun bulat ya, membulat. Ya, ini flare ini seperti ini ya, normal-normal aja ya, ini cukup wajar. Bahkan di beberapa kondisi justru kita membutuhkan flare ini untuk mempercantik foto atau video ya. Ya, jadi di sini flare-nya cukup bagus. Ya wajar. Oke. Tidak ada masalah. Oke ya, itu tadi ya, kita udah bahas singkat ya mengenai lensa Sigma 16 mm ini. Ya, dengan f1.4 itu sangat istimewa untuk kita bisa melakukan banyak hal ya, diantaranya yaitu mendapatkan foto yang bokeh ya dengan latar belakang yang blur. Kemudian juga keuntungan lainnya adalah dengan bukaan yang besar ini kita bisa photoshoot atau video shoot di malam hari ya, dapat mengambil dalam pencahayaan minim ya, atau minim cahaya ya. Ya, itu aja review singkatnya, ulasan singkat mengenai lensa ini. Semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih untuk para pemirsa yang sudah subscribe di channel ini. Dan juga bila ada pertanyaan atau komentar, silahkan isi di link komen di bawah ini. Sekali lagi, dan sampai jumpa.